Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk melengkapi prinsip penyajian instrumen keuangan, liabilitas dan ekuitas, dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip penyajian ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55. Namun per 1 Januari 2020 digantikan dengan berlakunya PSAK 71. Ruang lingkupnya, pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas instrumen keuangan lainnya. Yang kedua, dengan pertukaran instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan. Lalu, ada beberapa cara di mana kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Hal ini mencakup yang pertama jika persyaratan kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk menyelesaikan kontrak. Yang kedua, jika item non-keuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap dikonversi menjadi kas. Aset keuangan adalah semua aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Sedangkan kalau liabilitas keuangan itu adalah semua liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual dan kontrak. Nah, dalam pernyataan ini, kontrak dan kontraktual mengacu pada semua perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi ekonomis yang jelas dan kecil peluangnya untuk bisa diabaikan. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisinya. Berikut ini adalah kondisi yang menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dan bukan merupakan liabilitas keuangan. 1. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. 2. Instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Substansi dari instrumen keuangan bukan bentuk hukumnya merupakan dasar pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum ekuitas, tapi secara substansi merupakan liabilitas. Dan bentuk lain mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas. Sekarang saya akan membahas PSAK 50 paragraf 21 sampai 30. Yang pertama, kontrak melibatkan penerimaan atau penyerahan aset berwujud. Kecuali pembayaran yang terkait dengan kontrak dilakukan setelah tanggal penyerahan aset berwujud. Contohnya yaitu pembelian atau penjualan barang secara kredit. Yang kedua, beberapa kontrak tidak mencakup penyelesaian melalui penerimaan atau penyerahan komoditas secara fisik. Penyelesaian kontrak tersebut secara kas yang nilainya ditentukan sesuai dalam kontrak dan bukan nilai pembayaran tunai. Selanjutnya yaitu tentang definisi instrumen keuangan juga mencakup kontak yang menimbulkan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan. Di samping aset keuangan atau liabilitas keuangan. Instrumen keuangan tersebut seringkali memberikan salah satu pihak suatu opsi untuk mempertukarkan aset keuangan dan atau non-aset keuangan. Saham preferen diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Potensi ketidakmampuan penerbit dalam memenuhi kewajibannya untuk menebus saham preferen tersebut sesuai dengan kontrak, baik disebabkan tidak tersedianya dana atau dibatasi perundang-undangan atau tidak memadainya laba atau cadangan, tidak membatalkan kewajiban tersebut. Penebusan saham sepenuhnya didasarkan pada kebijakan penerbit, tetapi kewajiban dapat ditimbulkan ketika penerbit saham melaksanakan opsi yang dimilikinya. Biasanya dengan pemberitaan formal kepada pemegang saham tentang intensi untuk menebus saham mereka. Selanjutnya, di paragraf 25 juga mensyaratkan bahwa jika salah satu bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi dapat mensyaratkan penyelesaian secara kas atau melalui penyerahan aset keuangan lain,
maka ketentuan penyelesaian tersebut tidak mempengaruhi klasifikasi instrumen keuangan. Lanjut ke dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas menyajikan kepentingan non-pengendali, yaitu hak pihak lain dalam ekuitas dan pendapatan entitas anak sesuai dengan PSAK 1 dan PSAK 65. Obligasi dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan menentukan book value liabilitas dengan mengukur fair value liabilitas serupa yang tidak memiliki komponen ekuitas. Untuk mengonversi opsi menjadi saham biasa, maka book value ditetapkan dengan mengurangkan fair value liabilitas keuangan dari fair value instrumen keuangan majemuk. Selanjutnya, saham treasury. Jika entitas menarik kembali ekuitasnya, maka instrumen ini harus dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari transaksi ini tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury ini bisa dimiliki oleh entitas bersangkutan maupun entitas yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima akan diakui langsung di ekuitas. Nilai saham ini diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau CALK. Lalu, selanjutnya bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait instrumen keuangan atau liabilitas diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui secara langsung dalam ekuitas, dan biaya transaksi akan dicatat sebagai pengurang ekuitas. PPh terkait distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46. Pembayaran dividen atas saham dan bunga atas obligasi yang sepenuhnya diakui sebagai liabilitas akan diakui sebagai beban. Keuntungan dan kerugian terkait pembiayaan kembali liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi. Lalu, untuk keuntungan dan kerugian terkait pembiayaan kembali ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas. Perubahan fair value ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan. Biaya transaksi terkait penerbitan instrumen keuangan dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas secara proporsional. Biaya untuk lebih dari satu transaksi akan dialokasi ke seluruh transaksi tersebut dengan dasar alokasi yang rasional dan konsisten. Dividen yang diklasifikasi sebagai beban disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bersama dengan bunga atas liabilitas lain atau disajikan sebagai pos terpisah. Pengungkapan beban bunga dan dividen tunduk pada PSAK 1 dan PSAK 60. Untuk perbedaan antara beban bunga dan dividen yang terkait dengan hal seperti pengurangan pajak akan lebih baik jika keduanya diungkapkan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berikutnya adalah lanjutan dari PSAK 50, paragraf ke-41 sampai dengan 50. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan perubahan nilai tercatat liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, namun hanya jika yang pertama, saat ini entitas memiliki hak yang dipaksa secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang hanya diakui. Lalu yang kedua, berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Namun, umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus tidak tepat jika beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal. Lalu yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama, namun melibatkan pihak lawan yang berbeda. Lalu yang ketiga, aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-resources. Lalu yang keempat, aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. Atau yang kelima, kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak dan asuransi. Lalu saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dari penyajian. Jumlah neto berbeda dengan penghentian
penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Kalau di saling hapus antar aset keuangan, keuntungan dan kerugian itu diakui di dalam laba rugi. Namun di dalam penghentian pengakuan ini, sekalipun mereka saling hapus, namun tidak menimbulkan pengakuan keuntungan maupun kerugian dalam laporan laba rugi. Lalu, intensi entitas terkait dengan penyelesaian aset dan liabilitas tertentu dapat dipengaruhi oleh praktik bisnis yang normal, persyaratan pasar uang, dan keadaan lain yang dapat membatasi kemampuan entitas untuk melakukan penyelesaian secara neto atau penyelesaian secara simultan. Untuk contoh kasusnya, kami memilih PT Sinarmas Agro Resources and Technology. Pada CALK huruf F disebutkan bahwa prinsip penyajian untuk aset keuangan, klasifikasinya ada pada saat pengakuan awal dan bisa jadi akan selalu dievaluasi pada setiap akhir tahun keuangan. Yang kedua yaitu pada liabilitas perusahaan juga menerapkan prinsip penyajian dengan menentukan klasifikasi pada saat pengakuan awal di mana liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung. Keduanya memenuhi tujuan dari PSAK 50 di mana salah satu tujuannya yaitu melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 55. Berikut juga merupakan tujuan dari PSAK 50 yaitu saling hapus instrumen keuangan. Disebutkan oleh PT Smart bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan nilai bersihnya disajikan dalam balance sheet dan hanya akan dilakukan saling hapus instrumen keuangan apabila ada hak yang berkekuatan hukum. Untuk contoh kasus dalam ruang lingkup, di sini perusahaan melakukan perjanjian dengan mengajukan piutang usaha atau mengajukan kredit kepada bank yang tertulis dalam CLK nomor 5. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup PSAK 50 bahwa item non keuangan yang menjadi subjek siap dikonversi menjadi kas. Nah, aset keuangan yang dibahas pada PSAK 50 ini terdapat di laporan keuangan PT Sinarmas 2018. Nah, lebih tepatnya di CALK-nya di sebelah ini. Pada laporan keuangannya juga, halaman 84, kita dapat melihat pengukuran nilai wajar atas aset keuangan yang diakui oleh Sinarmas. Nah, berdasarkan PSAK 50 ini, di laporannya tentu ada liabilitas keuangan seperti gambar di samping ini. Nah, nggak salah juga, di sini itu juga ada laporannya pada halaman 84 juga, kita dapat melihat pengukuran nilai wajar atas liabilitas keuangannya. Habis itu, berdasarkan gambar di samping juga, pada laporan keuangan di halaman 103 terdapat nilai aset dan liabilitas keuangan beserta dengan bunganya. Berikut ini adalah penerapan sesuai PSAK 55 paragraf 21 dan 27. Pada catatan nomor 1 huruf B, Smart menyajikan kembali aksi korporasi yang telah dilakukan perusahaan sejak tanggal IPO sampai tanggal 31 Desember 2018 yang memengaruhi jumlah saham yang diterbitkan. Nah, sesuai dengan PSAK 50 paragraf 32, perusahaan menentukan book value dan mengukurnya dengan fair value untuk utang yang dikonversikan sebagai saham. Selanjutnya untuk saham treasury. Nah, dikarenakan Smart tidak memiliki saham treasury, maka kami mengambil contoh dari PT Sampurna Agro Tbk yang juga bergerak di bidang kelapa sawit. Nah, dilihat pada CALK nomor 22 dan CALK nomor 2 serta pada laporan laba ruginya telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 50 paragraf 33 di mana keuntungan atau kerugian dari transaksi saham treasury ini tidak diakui dalam laporan laba rugi. Nah, dilihat juga pada laporan posisi keuangan SGRO tahun 2018 serta laporan perubahan ekuitas SGRO tahun 2018, terlihat jika jumlah yang dibayarkan untuk saham treasury langsung dikurangkan pada laporan perubahan ekuitas
serta langsung berkurang pada ekuitas di laporan posisi keuangan. Selanjutnya bunga dividen kerugian dan keuntungan dilihat pada annual report SMART tahun 2018. Pada laporan laba ruginya itu telah sesuai dengan PSAK 50 paragraf 35, di mana beban dan pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan atau beban. Nah, rinciannya bisa kita lihat pada catatan nomor 26, di mana ditunjukkan bahwa penyajian sudah sesuai dengan PSAK 50 karena beban bunga atas obligasi dinyatakan dalam beban. Selain itu, pembayaran dividen secara tunai kepada pemegang saham langsung mengurangi saldo laba pada laporan perubahan ekuitas. Untuk pembayaran dividen atas saham yang diakui liabilitas dinyatakan dalam catatan nomor 2 huruf W oleh SMART sebagai yang kita lihat. Namun, seperti terlihat pada beban lain-lain di laporan laba rugi yang telah disampaikan di atas, tidak terdapat adanya pengurangan untuk dividen. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 dividen dibagikan secara tunai, bukan diakui sebagai liabilitas oleh SMART. Dapat dilihat pada annual report halaman 39. Nah, selanjutnya pada catatan nomor 2 tentang ikhtisar kebijakan akuntansi dan laporan keuangan penting huruf R menunjukkan penerapan yang sesuai dengan PSAK 50 paragraf 40, di mana biaya transaksi terkait penerbitan instrumen keuangan dialokasikan pada komponen liabilitas dan ekuitas secara proporsional. Lalu, pada annual report SMART tahun 2018 tidak terdapat keuntungan dan kerugian terkait pembiayaan kembali liabilitas dan keuntungan dan kerugian terkait pembiayaan kembali ekuitas. Nah, juga tidak ada perbedaan antara beban bunga dan dividen yang terkait dalam hal pengurangan pajak. Berikut ini adalah penerapan PSAK nomor 50 oleh PT yang telah kita ambil, yaitu PT SMART. Di dalam laporan laba rugi komprehensif lain oleh PT ini, di situ ada tertulis pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 207.944. Nah, di sini si PT SMART ini sudah menerapkan PSAK 50 terutama di paragraf ke-41 yang berbunyi entitas menyajikan keuntungan atau kerugian akibat pengukuran kembali secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Lalu yang kedua, PT SMART di dalam CLK mereka menuliskan saling hapus instrumen keuangan, set keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Jika dan hanya jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus. Yang ini sudah sesuai dengan paragraf 42 yang bunyinya sama, aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan.